warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini PPT tentang pengembangan karir jabatan fungsional arsiparis di Kementerian Agama bersama saya. Ya, ini landasan hukumnya ya, teman-teman arsiparis, yaitu pertama Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya ada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, lalu PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Selanjutnya ada Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional, KBKN 3 2003 tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Dan terakhir SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 tentang penjelasan tambahan terkait KBKN 3 2025. Nah, pengangkatan jabatan fungsional arsiparis yang pertama adalah pengangkatan pertama, selanjutnya ada perpindahan dari jabatan lain, lalu ada pengangkatan melalui penyesuaian dan pengangkatan melalui jalur promosi. Nah, pengangkatan pertama yaitu pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS. Jadi pengangkatan PNS dalam JF itu dilakukan bersamaan dengan pengangkatan PNS, terkecuali bagi jabatan fungsional yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan Permenpan RB terkait jabatan fungsionalnya. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ya. Jadi pengangkatan perpindahan dari jabatan lain bisa dari jabatan fungsional ataupun dari jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, pengangkatannya pertama adalah perpindahan antar kelompok jabatan fungsional ke fungsional lain dan perpindahan antar kelompok jabatan. Alurnya tetap ya seperti ini, ada persetujuan kebutuhan sebagai bahan verifikasi ya, maksudnya formasi kebutuhan. Selanjutnya ada penetapan angka kredit atau PAK ya. Selanjutnya ada SKP, dokumen evaluasi kinerja. Nah, pelaksanakan uji kompetensi dan penetapan rekomendasi hasil uji kompetensi. Selanjutnya ada pengangkatan dalam JF berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dan konversi predikat kinerja. Nah, ini angka kredit perpindahan dari jabatan lain dengan pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan. Misalnya jabatan pimpinan tinggi ya, yang mau ke ahli utama misalnya di fungsional gitu ya, itu angka kreditnya 150. Kalau administrator itu 3C minimal pangkatnya ya, jenjangnya itu bisa ke ahli madya, gitu angka kreditnya dikasih 100. Nah, untuk jabatan pengawas itu bisa ke ahli muda, angka kreditnya dikasih 50. Nah, pengangkatan melalui penyesuaian. Nah, biasanya ini dilakukan untuk penetapan JF baru, lalu ada perubahan ruang lingkup tugas JF dan kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas strategi nasional. Syaratnya apa saja? Pasti ada persetujuan kebutuhan ya, formasi, lalu ada PAK ya, penetapan angka kredit yang ditandatangan oleh atasan ya berdasarkan penyetaraan ya. Kalau JF yang penyetaraan bisa pakai PAK awal yang dulu, lalu ada SKP ya, minimal baik. Nah, selanjutnya pejabat pembina kepegawaian ya melakukan pengangkatan dalam JF itu berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi kelengkapan berkas ya. Lalu ada konversi predikat kinerja setelah diangkat ke dalam JF dihitung mulai dari predikat kinerja sejak pengusulan pengangkatan. Selanjutnya ada pengangkatan melalui promosi. Nah, ini melalui promosi itu bisa di jabatan pelaksana, JF ke JF juga bisa ya. Jadi kalau jabatan pelaksana itu dari 3A sampai 3B itu dipromosikan dalam fungsional ahli pertama ya atau mahir. Dari golongan 3C sampai 3D itu bisa dipromosikan ke JF ahli muda atau penyelia. Nah, dan golongan 4A itu dipromosikan ke dalam JF ahli muda. Nah, syarat pengangkatan JF melalui promosi ke JF yaitu pertama pasti ada persetujuan lowongan JF atau formasi, kedua ada penetapan angka kredit atau PAK ya yang ditandatangan, lalu SKP-nya minimal baik dan instansi pembina menyelenggarakan UKOM, uji kompetensi, dan menerbitkan rekomendasi hasil lulus UKOM. Biasanya ini sertifikat ya, sertifikat UKOM. Nah, dalam hal kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan setelah mendebatkan tim penilai kinerja atau evaluasi kinerja SKP.
Nah, informasi diklat arsiparis ya teman-teman, jabatan fungsional arsiparis itu bisa sering login di ini ya, situs ANRI ya, si Arsiparis, sistem Arsiparis ANRI, Arsiparis Nasional Republik Indonesia. Jadi apa saja yang didiklatkan? Pertama adalah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia ANRI menyelenggarakan beberapa jenis diklat arsip, yaitu pertama pelatihan fungsional arsip tingkat ahli, lalu tingkat terampil, lalu tingkat terampil ke tingkat ahli, ada diklat teknis pengelolaan arsip dinamis, lalu diklat teknis pengelolaan arsip elektronik, pelatihan teknik digitalisasi arsip, pelatihan teknis pengajar kearsipan, dan pelatihan penyelenggara kearsipan bagi pimpinan. Nah, ini tautan pendaftarannya ada di surat di websitenya ANRI ya, bisa dilihat di websitenya ANRI atau di siarsiparis.andri.go.id. Nah, selanjutnya teman-teman pejabat fungsional arsiparis yang sudah melakukan pelatihan tersebut pasti ada diberikan ANRI adalah sertifikat. Nah, sertifikat itu teman-teman bisa diupload ke sini ya, untuk Kementerian Agama, Arsiparis itu di simpek5kemenak.go.id garing diklat. Jadi tampilannya seperti ini ya Ibu. Jadi Bapak ini tambah diklat. Ada klik tambah diklat sini, nanti di-upload ke sini ya. Nah, sertifikatnya di-upload. Nah, periodenya tanggal berapa? Tahun berapa ya. Nah, itu kalau bisa jangan sampai di atas 500 kilobyte ya. Jadi harus dikompres seperti itu. Fungsinya apa? Itu akan sertifikat tersebut akan disinkronisasi ke aplikasi si ASN. Si ASN masing-masing pegawai oleh admin si ASN unit satker sampai ke pusat. Ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pejabat fungsional arsiparis ingin melihat indeks pengukuran IP ASN ya, indeks profesionalitas ASN, itu bisa di login di My ASN BKN layanan ya. Ini tampilannya seperti ini. Caranya bagaimana? Buka asndigital.go.id lalu ketik My ASN. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, itu akan terlihat bagaimana kriteria komponen penilaian pengukuran IP ASN ya, pengukuran indeks profesionalitas ya. Hasil penilaian potensi dan kompetensi BKN, teman-teman pejabat fungsional arsiparis juga bisa melihat di SIS SDM Kemenak ini ya, SIS SDM Kemenak, buka aja SIS SDM Kemenak.go.id, lalu login memakai login memakai passwordnya dan NIP-nya. Lalu setelah itu baru dibuka di sertifikat ya. Jadi di sini kelihatan laporan penilaian potensi dan kompetensi BKN yang tahun 2022. Untuk tahun 2025 masih on proses di asndigital.bkn.go.id. Terima kasih teman-teman Arsiparis, semoga bermanfaat ilmu materi kali ini. Jas merah yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu quotes dari presiden pertama kita Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan follow akun TikTok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.